Pernahkah Anda merasa telah bekerja keras bertahun-tahun, namun kondisi stagnan, atau bahkan terasa semakin berat seiring berjalannya waktu tanpa perubahan? Banyak orang mengira penyebabnya adalah gaji kecil atau peluang yang kurang. Sebagian lain percaya nasib belum berpihak sehingga keuangan sulit berkembang. Padahal seringkali kerugian terbesar justru muncul dari kesalahan berpikir yang tidak disadari. Kesalahan berpikir ini bekerja diam-diam tanpa disadari, namun sangat merugikan. Di video kali ini kita membahas kesalahan berpikir paling mahal dalam keputusan finansial. Kesalahan yang terus menguras kekayaan perlahan dari waktu ke waktu. Setiap orang mendambakan hidup mapan, stabil, dan bebas secara finansial. Namun, keputusan finansial tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya pemasukan. Lebih penting adalah bagaimana kita memikirkan dan mengelola uang tersebut. Masalahnya, otak manusia tidak dirancang membuat keputusan finansial yang rasional. Kita sangat mudah dipengaruhi emosi, tekanan sosial, dan pola pikir otomatis. Pola pikir otomatis ini sering merugikan tanpa kita sadari sama sekali. Di video ini kita membongkar kesalahan berpikir finansial paling mahal. Bukan karena sekali terjadi langsung menyebabkan kebangkrutan besar yang mendadak, tetapi karena menciptakan kerugian jangka panjang yang terus menumpuk secara perlahan. Ibarat tetesan-tetesan air yang akhirnya mampu melubangi batu yang keras. Kesalahan pertama, keyakinan bahwa penghasilan besar sama dengan sukses finansial. Banyak orang mengejar penghasilan tinggi tanpa memikirkan pola pengeluaran yang tepat. Mereka juga sering mengabaikan manajemen risiko serta kebiasaan finansial yang sangat penting. Padahal, kombinasi seperti ini sering menjadi kesalahan mahal tanpa disadari. Penghasilan besar tanpa kontrol pengeluaran hanya membuat gaya hidup semakin meningkat. Banyak orang naik gaji namun beban utangnya justru terus bertambah. Uang besar tanpa fondasi finansial yang kuat akan cepat hilang tanpa terasa. Kekayaan bukanlah tentang pendapatan besar, namun kemampuan mengelolanya secara konsisten. Yang terpenting adalah berapa banyak uang disimpan, diolah, dan dikembangkan. Kesalahan kedua, efek ingin cepat kaya yang menjebak logika. Manusia pada dasarnya menyukai hasil cepat, terutama dalam keputusan finansial pribadi. Namun, keinginan cepat kaya justru menjadi jebakan besar bagi banyak orang. Jebakan ini mendorong orang masuk investasi tanpa riset dan pemahaman yang memadai. Mereka juga menjadi mudah tertipu skema Ponzi karena iming-iming keuntungan besar dengan cepat. Sebagian lain merasa terlalu percaya diri dengan perkiraan sendiri tanpa dasar yang kuat. Banyak pula yang tidak sabar menunggu pertumbuhan jangka panjang secara konsisten. Kesalahan ini sangat mahal karena kerugiannya bukan hanya soal kehilangan uang. Kerugian juga muncul dalam bentuk hilangnya waktu dan peluang berharga. Energi mental ikut terkuras sehingga kemampuan mengambil keputusan makin menurun. Padahal kekayaan sejati dibangun melalui konsistensi jangka panjang, bukan keajaiban instan. Kesalahan ketiga, meremehkan kekuatan biaya kecil tapi rutin. Banyak orang fokus pada pengeluaran besar, namun mengabaikan pengeluaran kecil yang berulang.
Pengeluaran kecil seperti kebiasaan sehari-hari sering dianggap tidak berdampak signifikan. Kopi harian terlihat sepele, namun tetap menambah total pengeluaran setiap bulan. Langganan yang jarang dipakai tetap memotong uang secara rutin tanpa kita sadari. Jajan impulsif muncul tanpa rencana dan menambah beban kecil, namun terus-menerus. Ongkos transport lebih mahal sering terjadi hanya karena kita malas menunggu. Secara harian, biayanya kecil, namun secara bulanan dampaknya jauh lebih besar. Dalam hitungan tahun, jumlah kecil tersebut berubah menjadi pengeluaran yang sangat signifikan. Kesalahan berpikir ini membuat kita buta terhadap kebocoran kecil yang berbahaya. Kebocoran kecil yang dibiarkan menumpuk akhirnya menciptakan kerugian besar jangka panjang. Kesalahan keempat, efek anchoring dalam membeli barang. Ketika melihat harga barang mahal, persepsi kita langsung berubah. Kita kemudian menganggap barang dengan harga menengah jauh lebih murah. Pedagang memanfaatkan bias pemahaman ini untuk mendorong keputusan pembelian yang tidak rasional. Diskon palsu sering ditampilkan agar harga terlihat lebih menarik di mata pembeli. Banyak harga dinaikkan terlebih dahulu sebelum diturunkan agar tampak seperti diskon. Paket bundling sering dibuat agar kita membeli barang tambahan yang tidak diperlukan. Kesalahan ini mahal karena membuat kita membeli barang berdasarkan persepsi semata, bukan berdasarkan kebutuhan nyata, sehingga pengeluaran menjadi tidak terkendali dan boros. Kesalahan kelima, tidak menghitung resiko terburuk. Sebagian orang hanya membayangkan skenario terbaik ketika mengambil keputusan finansial penting. Mereka sering merasa yakin saham akan terus naik tanpa mempertimbangkan resiko besar. Banyak yang percaya bisnis baru akan langsung ramai, seolah tanpa hambatan berarti. Ada pula yang yakin gaji akan terus stabil meski kondisi ekonomi tidak pasti. Sebagian merasa kesehatan akan selalu baik sehingga tidak menyiapkan perlindungan finansial. Kesalahan berpikir ini sangat mahal karena dunia nyata penuh kejutan perubahan yang tak terduga. Mereka yang tidak siap biasanya menerima tagihan terbesar ketika pada akhirnya masalah datang. Orang kaya terus bertambah kaya bukan hanya karena keberanian mengambil peluang, namun karena mereka selalu menghitung risiko secara sadar sebelum mengambil keputusan. Kesalahan keenam, mengambil keputusan berdasarkan tekanan sosial. Tekanan untuk kelihatan sukses sering membuat orang mengambil keputusan finansial yang buruk. Banyak orang membeli rumah mewah terlalu cepat hanya demi menunjukkan status. Sebagian mengambil kredit mobil mahal semata-mata demi pencitraan di lingkungan sosial. Ada pula yang mengikuti gaya hidup teman meski kemampuan finansial berbeda jauh lebih rendah. Banyak orang memaksakan pesta, liburan, dan gaya hidup tinggi tanpa perhitungan matang. Masalahnya, tekanan sosial sering tidak muncul dari kebutuhan, namun dari ketidakenakan. Kita takut terlihat sederhana, sehingga memaksakan pengeluaran yang tidak diperlukan. Kesalahan berpikir ini mahal, karena kita membeli penerimaan sosial yang semu. Harga yang dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan manfaat kebutuhan sebenarnya yang kita dapatkan. Kesalahan ketujuh, overconfidence, merasa paling tahu tentang uang.
Ini adalah salah satu kesalahan finansial yang paling jarang disadari banyak orang. Banyak orang merasa mereka bisa memprediksi pasar dengan keyakinan berlebihan. Sebagian percaya dapat menilai investasi dengan cepat tanpa analisis mendalam sebelumnya. Ada juga yang yakin pasti berhasil membuka bisnis kedua tanpa pertimbangan matang. Beberapa orang merasa bisa mengakali sistem, seolah tidak ada risiko sama sekali. Padahal, semakin seseorang yakin dirinya tidak mungkin salah, potensi kesalahannya bisa semakin besar. Kepercayaan diri berlebihan sering menutup mata terhadap risiko besar yang sebenarnya. Kerugian terbesar sering muncul dari keputusan yang dibuat karena terlalu percaya diri. Keputusan tanpa dasar kuat biasanya membawa dampak finansial buruk dalam jangka panjang. Kesalahan kedelapan, menyimpan uang terlalu aman. Paradoksnya, banyak orang sangat takut rugi hingga menghambat keputusan finansial yang penting. Sebagian memilih menyimpan seluruh uang tanpa memberi kesempatan untuk uang itu berkembang. Banyak yang enggan berinvestasi karena merasa risiko kecil sekalipun sangat menakutkan. Ada pula yang menolak peluang hanya karena tidak mau mempelajarinya secara mendalam. Kesalahan berpikir ini sangat mahal karena membuat uang mereka tidak menghasilkan sama sekali. Inflasi diam-diam menurunkan nilai uangnya, sehingga daya belinya terus menurun. Uang yang tidak bertumbuh akan semakin kecil nilainya dibandingkan biaya hidup yang terus meningkat. Dalam dunia finansial, tidak ada keamanan absolut yang benar-benar menjamin keselamatan. Yang ada hanyalah kemampuan mengelola risiko secara sadar agar tetap bertumbuh. Kesalahan kesembilan, mengira masa depan masih lama. Kesalahan finansial seperti ini umumnya terjadi pada banyak orang muda. Banyak orang muda memilih menunda menabung karena merasa waktunya masih panjang. Sebagian tidak memiliki dana darurat sehingga rentan terhadap kejadian tak terduga. Banyak pula yang tidak memikirkan pensiun sejak dini meski sangat penting. Sebagian menunda asuransi penting karena merasa risiko besar belum akan terjadi. Padahal, waktu adalah aset paling mahal dalam perencanaan finansial setiap orang. Semakin lama kita menunda mengambil langkah, semakin mahal biaya kita untuk mengejar ketertinggalan. Kesalahan ke-10, terjebak dalam bertahan rugi karena sudah terlanjur. Ini terjadi ketika seseorang tetap mempertahankan keputusan yang merugikan karena merasa sudah terlanjur. Banyak orang terlanjur join bisnis yang merugi namun tetap terus dipertahankan. Sebagian terlanjur membeli barang mahal yang akhirnya tidak berguna sama sekali. Ada juga yang terlanjur masuk investasi jelek namun enggan menghentikannya. Banyak orang terlanjur mempertahankan gaya hidup tinggi meski mulai memberatkan finansial. Kesalahan berpikir ini mahal karena kerugian masa lalu mempengaruhi keputusan berikutnya. Kita jadi membiarkan kerugian masa lalu menentukan arah masa depan tanpa disadari. Padahal, uang yang sudah hilang tidak bisa kembali berapapun usahanya. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan sisa uang dan memperbaiki keputusan. Kesalahan ke-11, tidak punya data milik sendiri sebagai dasar keputusan. Banyak keputusan finansial diambil setiap hari tanpa dukungan data yang jelas. Tidak tahu total pengeluaran bulanan,
tidak tahu total utang, tidak tahu aset bersih, tidak tahu berapa persen gaji yang hilang entah kemana. Kesalahan seperti ini mahal karena keputusan diambil tanpa dasar informasi yang memadai. Tanpa data, kita cenderung mengandalkan feeling yang sering menipu dalam keuangan. Feeling mudah salah, terutama ketika menyangkut uang yang terus bergerak setiap waktu. Kesalahan ke-12, menganggap belajar keuangan itu rumit. Padahal konsep dasar finansial pribadi sebenarnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Belanja kurang dari pemasukan, simpan secara rutin, hindari utang konsumtif, investasi jangka panjang, lindungi diri dari risiko. Kesalahan berpikir bahwa keuangan itu rumit membuat banyak orang tidak mau memulai. Mereka tidak pernah mencoba memperbaiki kondisi keuangan dan akhirnya makin jauh dari rasa aman. Pola pikir yang salah ini membuat seseorang terus menunda tindakan sehingga tanpa terasa kerugian semakin besar. Kesalahan berpikir finansial sering tidak terlihat jelas dan tanpa terasa hal itu sedang terjadi. Kita tidak akan jatuh bangkrut dalam sekejap tanpa peringatan. Kerugian datang perlahan melalui keputusan kecil yang tampak sepele namun berbahaya. Kebiasaan otomatis sering membuat kita kehilangan uang tanpa kita benar-benar sadar. Pola pikir keliru tentang uang dapat menciptakan masalah finansial jangka panjang. Kabar baiknya, kesalahan finansial dapat diperbaiki ketika kita mulai menyadarinya. Saat kita memperbaiki cara berpikir, hasil positif biasanya mengikuti secara perlahan. Mulailah memperbaiki cara berpikir tentang uang dengan langkah kecil setiap hari. Kekayaan bukan hanya tentang seberapa besar pendapatan yang kita kumpulkan. Kekayaan sejati ditentukan dari seberapa bijak kita mengelola setiap rupiah dengan sadar. Keputusan finansial yang buruk biasanya bukan karena kurang uang, tapi karena salah pola pikir. Kalau Anda merasa video ini memberi sudut pandang baru yang menyelamatkan dompet Anda, jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mengasah logika keuangan Anda.